Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kondisi ekonomi tengah mengalami gejolak setelah perang Rusia dan Ukraina membuat harga pangan dan juga energi melonjak yang mengakibatkan inflasi di sejumlah negara. Oleh karena itu, guna meredam inflasi dan juga resesi global, Dana Moneter Internasional atau IMF akhirnya memutuskan untuk mengalokasikan dana ke beberapa negara demi memulihkan kembali sektor perekonomian. Lantas pemirsa, negara mana saja yang mendapatkan suntikan dana dari IMF pada tahun ini? Berikut informasinya. Pemirsa, kondisi ekonomi global tengah mengalami gejolak setelah perang Rusia-Ukraina yang membuat harga pangan dan energi melonjak. Hal tersebut juga berimbas pada inflasi di beberapa negara. Bahkan, guna meredam inflasi, sejumlah bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan. Namun di sisi lain, langkah ini justru dinilai memperlambat pertumbuhan ekonomi dan banyak ekspansi perusahaan tertunda. Selain itu, melemahnya permintaan dan resesi global yang akan menghantui pada tahun 2023 mendatang membuat sejumlah negara akhirnya mendapatkan pinjaman bantuan dari Dana Moneter Internasional demi memulihkan kembali sektor perekonomian. Dan berikut daftar negara yang mendapat pinjaman dari IMF sepanjang tahun 2022. IMF sepakat memberikan paket kepada Bangladesh senilai 4,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 70,57 triliun rupiah. Di mana paket bantuan tersebut bertujuan untuk memulihkan stabilitas makroekonomi dan melindungi masyarakat yang rentan. Selain itu, upaya ini juga dilakukan seiring dengan mempromosikan perubahan struktural guna mendukung pertumbuhan inklusif dan hijau. Di sisi lain, pihak IMF melaporkan bantuan kali ini akan memperluas ruang fiskal untuk membiayai prioritas iklim yang diidentifikasi dalam rencana pihak berwenang saat sektor ekonomi Bangladesh terpukul oleh kenaikan harga pangan dan energi yang tajam imbas perang Rusia-Ukraina. Sebelumnya, Bangladesh sempat mengalami pemadaman listrik dalam beberapa bulan terakhir hingga 13 jam dalam sehari akibat kelangkaan bahan bakar. IMF memberikan persetujuan sementara atas pinjaman senilai 2,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 42,63 triliun rupiah kepada Sri Lanka. Nantinya, pejabat senior IMF akan menilai keberhasilan Sri Lanka dalam mengatasi masalah ekonomi di negaranya dengan pengelolaan dana pinjaman yang diberikan tersebut. Adapun dalam pemberian pinjaman kali ini, pihak IMF memberikan sejumlah syarat kepada Sri Lanka. Salah satunya ialah harus mendapatkan jaminan pembiayaan dari negara kreditur atas utang-utang mereka sebelumnya. Di samping itu, pinjaman atau dana talangan yang diberikan IMF hanya berlaku selama 48 bulan atau 4 tahun. Dengan demikian, selama periode tersebut, pemerintah Sri Lanka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dengan memperluas basis pajak untuk mendukung konsolidasi fiskal. Menteri Keuangan Pakistan Miftah Ismail mengumumkan bahwa Dewan IMF menyetujui suntikan dana sebesar 1,17 miliar dolar Amerika untuk program bailout negara tersebut. Tidak hanya itu, pihak IMF juga sepakat untuk memperpanjang program 1 tahun dan menambah dana hingga 1 miliar dolar Amerika. Dengan demikian, dana kali ini akan menyelamatkan Pakistan yang tengah dilanda berbagai permasalahan seperti banjir, cadangan devisa yang jatuh ke tingkat 1 bulan ekspor, melebarnya defisit neraca berjalan hingga lonjakan inflasi. Di sisi lain, program Extended Fund Facility Pakistan selama 36 bulan senilai 6 miliar dolar Amerika yang dimulai sejak 2019 telah terhenti sejak awal tahun setelah negara tersebut tengah berjuang untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. IMF menyetujui pemberian pinjaman dengan batas kredit lunak atau FCL sekitar 18,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 274,15 triliun rupiah ke Chile pada akhir Agustus lalu. Di mana pinjaman ini akan digunakan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada penambang tembaga guna menghadapi risiko guncangan harga komoditas hingga pengetatan keuangan. Sementara itu, FCL juga akan menambah cadangan keuangan Chile untuk sementara, sekaligus memberikan asuransi substansial terhadap berbagai risiko, salah satunya ialah dari kemungkinan perlambatan ekonomi global, guncangan harga komoditas, dampak dari perang Rusia-Ukraina, maupun pengetatan tajam kondisi keuangan global. Di samping itu, Chile juga telah menyetujui syarat untuk FCL dikarenakan fundamental ekonomi dan kerangka kerja kebijakan kelembagaan yang dinilai sangat kuat.
Selain itu, rekam jejak yang berkelanjutan dalam menerapkan kebijakan dinilai masih tetap tangguh. Bahkan komitmen berkelanjutan pihak berwenang untuk mempertahankan kebijakan masih dianggap cukup baik. Seperti diketahui, Dana Moneter Internasional menilai prospek ekonomi global akan lebih suram daripada yang diproyeksikan pada bulan lalu. Bahkan ekonomi global yang suram sejalan dengan survei manajer pembelian yang terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Melansir Reuters, prospek ekonomi global yang gelap dipicu antara lain oleh inflasi yang tinggi dan meluas, momentum pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, dan gangguan pasokan yang terus berlanjut, serta kerawanan pangan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Tidak hanya itu, krisis energi yang memburuk di Eropa juga akan sangat mengganggu pertumbuhan dan meningkatkan inflasi. Sedangkan inflasi yang tinggi dan berkepanjangan masih tetap mendorong kenaikan suku bunga kebijakan yang lebih besar dari yang diantisipasi dan pengetatan lebih lanjut terhadap kondisi keuangan global. Pemirsa, demikian IDX Statement kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya.